Berikan tepuk tangan untuk yang luar biasa, Bapak sudah memberikan sambutannya. Kali ini kita punya bincang-bincang Selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Selamat datang hari ini di Lokananta Surakarta. Untuk kita semua, yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM, teman-teman UKM dan kreator yang saya banggakan, hadirin sekalian, sugeng rawuh di Lokananta. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikan tepuk tangan untuk yang luar biasa, Bapak sudah memberikan sambutannya. Kali ini kita punya bincang-bincang bersama pemerintahan dan kita udah tahu para konten kreator tuh di set orang belanja di online itu di drive dipengaruhi lain. Akibatnya orang hijrah sehingga sekarang bisa 21 juta, 22 lah kalau sekarang. Pak Gubernur, lanjut. Selamat siang Pak Gubernur, silakan bergabung, tepuk tangannya untuk Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang juga menjadi narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Langsung ikutan Pak Ganjar. kita tunggu bintang filmnya, Pak. Sengaja nungguin, silakan. Oke, kemudian lanjut dulu Pak Kang Teten. Nah, jadi waktu pandemi itu kita lagi cerita Pak Thomas 8 tahun lalu itu hanya 8 juta. Nah, begitu pandemi karena ada kondisi yang memaksa mereka tidak bisa jualan secara offline, ada kebijakan akibatnya pindah ke online. Dan kemudian juga memang ada perubahan perilaku di konsumennya. Baik-baik lagi gitu kan. Jadi di situ persaingannya juga menurut saya cukup. Produksi sampai lokal. Oke, jadi kalau yang suka makan daging silakan cek YouTube channelnya The Meat Guy. Oke, sekarang mungkin nggak usah. Untuk dari Pemprov Jawa Tengah, apa sih yang udah dilakuin Pak? Sebenarnya kalau kita ngomongin untuk pembinaan UMKM seperti apa, supaya kita nih, karena yang nonton nasional semua loh Pak, ini nggak hanya warga Jawa Tengah, jadi kita pengen tahu seperti apa pengalamannya. Pengalamannya dulu UMKM-nya diusir sama Satpol PP. Iya kan? Waktu nggak boleh jualan saat pandemi, mereka marah-marah, mereka ngamuk dan menyalahkan kita. Itu satu kasus. Tapi kasus yang lain rata-rata mereka pada level produksi. Pada level produksi. Begitu bisa memproduksi, ada kebingungan menjual. Setelah menjual bisa ada order lebih banyak, dia punya problem anggaran. Akses permodalan. Itu dua yang utama. Maka dari mereka rata-rata keluhannya, terus bagaimana nasib saya? Maka kita kumpulkan, kita lakukan assessment, terus kita panggil. Ada dinas saya yang langsung merespon dalam batasnya, biasanya soal kebijakan. Tapi sisi yang lain kalau sudah belajar, mulai pembukuan, mulai dia harus melakukan packaging, mulai harus melakukan branding, bahkan ketika dia mau menampilkan, mempromokan produknya itu, dia mesti belajar fotografi. Sederhana sih Mbak. Tapi kalau cuma pakai handphone terus dipotret gitu ya, bentuknya buram, nggak kelihatan, ya pasti orang tidak tertarik. Maka akhirnya kita butuh semacam creative hub. Creative hub inilah yang kemudian kita berikan kepada mereka, dan kita ajak mereka untuk berbagi cerita dan ngobrol. Tugas kami berikutnya adalah mendampingi. Maka pada saat itu, Pak, kalau kreditnya suku bunganya segini, kita nggak bisa gitu. Maka dulu kita komunikasi terus dengan kementerian, Pak. Terima kasih dikirimkan tim banyak sekali. Terus kita mencoba mendampingi mereka, tapi
beberapa kebijakan mesti kita ambil seperti contohnya akses modal tapi suku bunganya jangan tinggi-tinggi. Itu inspirasi saya pertama waktu itu, Mbak. Nurunin suku bunga. Kita berdebat, berdiskusi, minta petunjuk dengan berbagai pihak termasuk dari OJK. Dapat waktu itu 7%. Kemudian kita laporin presiden bisa oke, nanti kita buat kurnya nasional juga diturunin. Itu problem-problem yang muncul. Pernah pengalaman kita membantu mereka, mendampingi mereka sudah jadi, tapi begitu jadi nggak ada yang beli, kita dimarahi lagi. Wah, udah jadi Pak, tapi nggak ada yang beli, bagaimana? Akhirnya kita dorong, kita stimulan, off-takernya Pemda. Jadi off-takernya Pemda. Waktu petani cabai harganya jatuh, saya pernah dimarahin, Mbak. Berapa harga cabai? Cuma 5.000 Pak, kita lempar ke jalan. Wah, ngamuk. Marah nih. Anda mau harga berapa? 11.000 Pak. Kita datengin, Mbak. Saya minta, halo Ibu Bapak, kita beli cabai rame-rame. Kita tawar. Berapa? 5.000. Gimana kalau saya tawar? Harga segini mau ditawar lagi? Udah pakai mulutnya udah runcing. Udah pedes ya? Wah, udah pedes banget kayak sambal. Akhirnya, boleh nggak saya tawar 11.000? Bapak ini ngeledek. Oh, serius? Sebenarnya saat itu kita ingin mendorong saja bahwa harga produksi mereka terpenuhi, ada sedikit keuntungan, sekaligus mengendalikan inflasi. Kita menjadi off-taker. Maka kita iuran gotong royong untuk membeli. Itu kita kirim, sekarang udah repeat order. Sekarang jualan di Perancis. Baru berangkat lagi kontainernya bulan lalu. Bulan lalu berangkat lagi, ini sudah repeat order. Itu. Jadi sebenarnya kolapsnya kita bisa lakukan dengan itu. Udah lah, segitu aja dulu. Nanti aku mau tanya soal lapak Jangan kerja. banyak-banyak loh ya. Banyak yang mau nanya, tapi nggak boleh nanya dari Q&A-nya. Jadi dari aku aja. Nah, ngomongin cabai, ini juragannya sambal, Mas Ganjar. Jadi Devina ini nih, resep yang paling banyak di-share adalah cara membuat sambal, macam-macam sambal. Saya pastinya bisa jadi wadah dan juga semangat anak muda, Pak. Mas Ganjar, Laku. singkat tegas. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Terima kasih banyak. Saya langsung aja untuk foto juga, foto Dim. Kemudian Felix Irwan, Tami Aulia, dan juga Nadzira. Silakan Mas Felix, Mbak Tami, dan juga Nadzira untuk bergabung. Nah, itu IP rights kan? Iya. Oke, silakan bergabung. Yang tengah dulu ya kita ya semuanya ya. Gerakan. Iya, gerakan. Oke. Boleh pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia beneran juga boleh. Punya 3. Ada IT-nya.
Hormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki. Motor nuwun sangat. Lu semua dornya di sini stop, nggak ada dor yang jalan-jalan. Iya Pak. Jangan Mbak. Bapak Teten mana tadi? Lagi ke toilet ya. Sebentar. Lagi ke toilet. Jadi sambil jalan mungkin saya. Oh iya, boleh dijelasin. Mas nih, ya dokumentasi Pak. Kita lulus. Jangan dorong-dorongan ya. Iya. Di anu dulu, ditata dulu. Nah. Sih lagi toilet cuma kayak belum balik ke sini sih. Iya, lagi. Pak Teten udah langsung balik, Pak. Lari. Kita lari yuk. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung bertanya. Oke, cukup ya. Dari Kompas. Cukup ya. Enggak. Dengan ada caranya kan seberapa signifikan sih untuk mendorong UMKM di Jawa Tengah gimana? Banyak banget ini sebenarnya kita bicara hilirisasi industri digital saja. Di dalamnya itu sebenarnya ada banyak sekali ekonomi kreatif. UMKM sebenarnya salah satunya ya, salah satunya. Sebenarnya salah yang lain juga banyak. Kita perlu meng-UMKM-kan juga industri kreatif. Maka tadi saya senang ya ada content creator, penyanyi, di mana mereka, saya udah ngarang 3 lagu loh Pak, punya IP nggak? Punya. Nah kemarin kita diskusi soal itu, bagaimana IP itu bisa menjadi kolateral untuk jaminan kredit. Nah ini penting sekali untuk kita teruskan. Sementara ini yang sudah kita jalankan, kita kurasi, mereka lolos, punya market yang bagus, baik nasional maupun internasional. Nah mereka mulai kita fasilitasi. Maka fungsi pemerintah sebenarnya tinggal fasilitasi agar mereka bisa berkembang. Kalau target nasional kan 8 juta lagi sampai 2024, kalau di Jawa Tengah spesifiknya. Ya, kita ngikuti terus gitu. Dari itu nanti datanya saya kasih. Ya. Mungkin ada yang mau tanya sama dari perwakilan Google atau Mas Gibran juga mungkin bisa teman-teman satu atau dua. Oh iya, sana Bang Mario. Ya. Ya. Berarti kalau lewat acara ini seberapa banyak sih yang akan diberikan gitu untuk UMKM? Jadi untuk menyambut Hari UMKM Nasional ini, Google akan memberikan bantuan sebesar 2 miliar rupiah untuk UMKM yang terpilih. Kita partnership bersama Kemenkop UKM dan juga Smesco. Nah untuk UMKM ini nanti bisa mendaftar langsung di website Smesco, dan yang terpilih nanti akan dibantu untuk bisa akselerasi digital. Ada berapa UMKM yang terpilih dan bantuannya untuk setiap UMKM? Nanti detailnya bisa langsung di website tersebut. Nanti mudah-mudahan sekitar ratusan ada bisa kita bantu. Pendaftarannya sampai kapan? Pendaftarannya sampai akhir tahun ya. Program ini akan kita terus jalankan. Jadi UKM yang terpilih akan bisa mengikuti program-programnya, pelatihan digital sampai akhir tahun. Setelah itu dananya akan diberikan. Ini program satu kali atau nanti continue juga? Mudah-mudahan berkesinambungan. Sekarang kita usahakan untuk ini lebih efektif. Oke, makasih ya. Ya, mungkin ada foto dulu sebentar mungkin. Mau ini, bentar ya Pak. Belum dipoto ya tadi ya? Belum Pak. Foto dulu Pak. Iya Pak. Ya, foto. Oke, yes. Ya. Ke sini. Dapat nggak? Tunggu. Susah gimana foto itu? Ini kan dulu studio. Ya, studionya.
Setelah tahun 60-an gitu. Itu nama rekaman beliau. Iya. Iya. Ambil di base. Itu latihan nulis miring. Karena saya nggak bisa gitu. Bisa. Kontrak pertama dari para musisi di tahun 50-an ini itu udah kontrak itu. Kenapa? Karena Anda itu saudara-saudaranya. Bukan. Karena tidak dulu. Kalau ada. Kaset ya, Kasih kaset. Saya udah jadi gubernur, dikasih kaset. Masa jangan siksa saya. Ini muternya di mana? susah. Bayarnya udah nggak ada. Oh gitu? Gitu ya? Iya. Jakarta mana? Ya, Jakarta. Cik. Oke. Ayo, Cik. 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 Mas Gibran. Oh, sama Mas Gibran. Ayo. Oke. 1, 2. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Sana bagus. Hah? Nanti sabar. Nonton konser dulu di sini. Oke. Sama. Ini duitnya siapa nih? Pak, lagi. Foto dong Mas, kali Mas. Kayaknya nggak pernah foto Mas. Masih. Fotonya monggo. Mas. Ya, aku juga Mas aja ke Agora. Cepet.
Pak Teten wis tekan ngendi? Jelas sampai lokasi. Yuk, nyusul Pak Teten yuk. Ya. Wis. Atau Solo tidak jadi juara umum. Enggak apa-apa. Disyukuri aja. Dan Ya. posisinya melorot Mas, jadi 3 Mas. Ya, disyukuri aja. Nanti kita perbaiki, kita evaluasi lagi ya. Pas. Mas ada agenda dari temu projo enggak? Ya ditanyakan ke beliau, tanya ke saya. Ya. Yuk ke Mangkunegaran, Pak Menterinya udah nyampe sana loh. Yuk. Pindah. Mas bajunya kok zigzag enggak lurus Mas? Hah? Enggak ada hubungannya dengan kampanye. Oh. Ya. Enggak ada hubungannya dengan kampanye. Yuk neng Mangkunegaran sih, yuk.